Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayol ikhwal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Seperti biasa, di malam Sabtu kita mengkaji tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Tes atau tadi ya? Udah. Jelas? Ada pecah nggak? Nah, ya. Ya, kita pada pertemuan sebelumnya kita baru saja memulai surat Al-Fath. Al-Fath artinya kemenangan atau pembukaan, ya maksudnya kemenangan maksudnya ya. Al-Fath ini ada beberapa tafsir Bapak, nanti akan kita bahas ya. Ada beberapa penafsiran. Ya, kita kemarin mulai ayat 1 sampai 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata sehingga, kalau diterjemahkan di Al-Qur'an supaya, atau di sini saya menerjemahkan sehingga Allah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan dosamu yang belakangan, dan supaya Allah mencukupkan, menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza, dan supaya dia juga menolongmu, supaya Allah juga menolongmu dengan pertolongan yang kuat, yang mulia. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan di hati orang-orang yang beriman, supaya bertambahlah keimanan mereka di samping keimanan mereka yang sudah ada. Walillahi junudus samawati wal ard. Milik Allah lah tentara yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Sehingga, atau kalau bisa diterjemahkan sebab atau supaya Allah memasukkan orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan Allah hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima, dan itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas sau', dan agar Allah menyiksa orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, yang berprasangka buruk kepada Allah. Alaihim dairatus sau', mereka akan mendapatkan giliran yang buruk, azab yang buruk. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah marah kepada mereka. Wa la'anahum, dan melaknati mereka. Wa a'adda lahum jahannam, dan menyediakan untuk mereka jahannam. Wasa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Walillahi junudus samawati wal ard, milik Allah lah tentara langit yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, kita baca lagi Bapak tafsirnya. Jadi kita bahas. Di sini Allah menyatakan, sesungguhnya inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Apa maksud kemenangan yang nyata? Ada beberapa pendapat kan. Ada yang menyatakan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah.
Dan ini pendapat sebagian ulama. Dan ada yang menyatakan perjanjian Hudaybiyah. Dan ini pendapat mayoritas ahli tafsir. Dan inilah mungkin pendapat yang lebih kuat ya. Yang benar maksud kemenangan di sini perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Kenapa disebut kemenangan? Karena setelah perjanjian Hudaybiyah, umat Islam tersebar di berbagai penjuru Jazirah Arab, bukan cuma di Madinah, bahkan sampai di sekeliling kota Mekah yang ketika itu dikuasai oleh siapa? Musyrikin Quraisy. Ya. Orang masuk Islam sebelumnya nggak bisa, mau ngirim utusan dakwah dihadang, bahkan bisa dihabisi. Mau dakwah di sini bisa dihadang oleh musyrikin Quraisy dan sekutu-sekutunya. Tapi setelah ada perjanjian Hudaybiyah, umat Islam dibebaskan untuk berdakwah. Nah, ini kemenangan Bapak ya sebenarnya. Walaupun tidak bisa masuk kota Mekah, tapi bisa dakwah di luar Mekah. Ini hikmahnya. Walaupun sekilas perjanjian ini merugikan kaum muslimin, tapi di balik itu mengandung apa? Manfaat, maslahat bagi kaum muslimin. Karena apa? Islam bisa tersebar di luar kota Mekah. Akhirnya mengelilingi. Akhirnya apa? Yang tadinya umat Islam cuma di Madinah dan sekitarnya, akhirnya di sekeliling kota Mekah. Musyrikin Quraisy yang tadinya kuat malah dikepung oleh penduduk-penduduk Arab yang masuk Islam. Akhirnya di kemudian hari mereka pun takluk di tangan kaum muslimin, di hadapan kaum muslimin ya, dikepung oleh 10.000 pasukan. Nah itu Bapak, itu perjanjian Hudaybiyah, pendapat yang kuat perjanjian Hudaybiyah yang dimaksud fath di sini, kemenangan di sini, kemenangan nyata. Nah di sini Imam Al-Mahalli menyatakan qadaina bi fathi Makkah wa ghairiha fil mustaqbal anwatan bi jihadik. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan. Maksudnya apa? Kami memutuskan penaklukan kota Mekah dan selainnya. Artinya Imam Al-Mahalli di sini menafsirkan bisa jadi Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, dan bisa selain Fathu Makkah. Kami memutuskan penaklukan kota Mekah dan selainnya di kemudian hari. Anwatan, ditaklukannya kota Mekah dan selainnya secara paksa. Bijihadik, lewat perang yang engkau lancarkan wahai Rasul. Nah, di sini Bapak, Imam Al-Mahalli menyatakan kami memberikan kemenangan di kemudian hari. Allah memutuskan kemenangan bagi kaum muslimin di kemudian hari. Bukan sebelum ayat ini turun. Padahal kalau kita lihat konteks ayatnya, maksudnya dari susunan katanya, inna fatahna, kita belajar bahasa Arab, sesungguhnya kami fatahna sudah memberikan kemenangan laka kepadamu. Kami sudah memberikan kemenangan. Padahal kenyataannya ketika itu Mekah belum ditaklukkan. Kenapa disebut sudah memberikan kemenangan? Kata para ulama, Allah menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau yang sudah terjadi, untuk menunjukkan bahwa janji Allah pasti benar, pasti terwujud, pasti terlaksana. Jadi seakan-akan sudah kemenangan itu sudah terjadi, padahal belum gitu. Tapi itu akan terjadi di kemudian hari. Nah itu Bapak ya, itu tentang kemenangan sini. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, jelas. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik, agar Allah, sehingga Allah mengampuni lewat jihadmu dosa-dosamu yang telah berlalu dan dosa yang belakangan. Supaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Dosa siapa? Dosa Nabi kan? Iya enggak? Atau dosa Abu Bakar? Mu di sini. Nabi kan? Ya. Di sini kata Imam Al-Mahalli itu radhiba ummataka fil jihad. Agar apa? Agar engkau memotivasi umatmu untuk jihad. Jadi ayat tadi, supaya Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang belakangan, ini ditakwil. Kata Imam Al-Mahalli, ditakwil artinya maknanya bukan seperti itu. Kenapa? Karena para nabi terjaga dari dosa berdasarkan dalil akal yang pasti. Ya, jadi Imam Al-Mahalli menafsirkan atau berpendapat dari kalau kita lihat dari perkataan beliau berpendapat bahwasanya para nabi
terjaga dari dosa secara mutlak, mau dosa besar, dosa kecil. Namun kita ketahui ini ada perbedaan pendapat di antara ulama ya. Tidak satu pendapat Bapak ya. Mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat kalau dosa besar sepakat. Para ulama sepakat para nabi tidak mungkin melakukan dosa besar. Yang beda pendapat itu dosa kecil. Apakah mungkin nabi terjatuh dalam dosa kecil? Maka disinilah ulama beda pendapat. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama ahli tafsir berpendapat nabi mungkin saja melakukan dosa kecil, tapi ada tapinya, tidak terus menerus. Kedua, segera tobat. Nah ini ya. Ini pendapat mayoritas ulama. Walaupun sebagian ulama menyatakan, sebagian kecil ulama menyatakan enggak, pokoknya semua dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, nabi terjaga. Ya, artinya ada beda pendapat Bapak, ya saling menghargai, ya saling toleransi. Yang berpendapat terjaga secara mutlak silakan. Yang berpendapat cuma dosa besar silakan ya. Tapi mayoritas ulama berpendapat kalau dosa kecil nabi tidak terjaga. Tapi walaupun tidak terjaga, ketika seorang nabi terjatuh dalam dosa kecil langsung tobat dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil tersebut seperti halnya kita ya Bapak ya. Apa? Ya kalau kita ngikut pendapat jumhur banyak kisah seperti Nabi berdakwah kepada pembesar Quraisy lalu didatangi oleh Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum memotong pembicaraan Nabi dengan pembesar Quraisy. Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah. Wahai Rasulullah, ajari aku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Jadi Rasul lagi dakwah, tiba-tiba dipotong oleh Abdullah bin Umi Maktum. Maka Nabi pun menengok ke Abdullah bin Umi Maktum. Siapa sih ini? Oh, ternyata Abdullah bin Umi Maktum. Beliau pun bermuka masam lalu berpaling. Lalu turunlah surat menegur beliau. Nah ini diantara dalil jumhur dan masih ada lagi. Apa? Iya, artinya iya pada hakikatnya seperti itu, termasuk para ulama yang berpendapat itu diantara dalilnya. Contoh lain nih, kalau bukan Nabi Muhammad ya, contohnya seperti misalnya Nabi Yunus. Pernah dengar kabarnya Bapak? Dakwah sama kaumnya, lalu kaumnya nolak dia. Nah, lari. Akhirnya beliau ngerasa, oh ini nggak ada manfaatnya saya dakwah di sini, udah pergi aja saya. Padahal Allah belum mengizinkan, ya kan? Kalau seorang meninggalkan tugas tanpa diizinkan, contohnya gini aja Bapak, nggak usah berbicara tentang wahyu lah. Kita sebagai pegawai, misalkan kita meninggalkan tugas tanpa izin dari atasan, benar apa salah ini? Salah besar atau salah kecil? Bisa, mungkin Anda berpendapat, oh ini besar, ada yang kecil, ya kan? Ya tidak? Ya, anggap kecil lah. Nah, Nabi Yunus kan dakwah kepada kaumnya. Kaumnya menolak dakwah beliau, mendustakan dakwah beliau. Akhirnya beliau pergi, dalam keadaan belum dapat izin dari Allah untuk pergi. Nah ini, jadi kata para ulama ini menunjukkan Nabi Yunus terjatuh dalam kesalahan, tapi beliau tidak terus begitu, beliau tobat akhirnya kan? Ya itu sekedar ini aja, sekedar apa istilahnya, perbedaan istilah saja, intinya sama. Oh bukan dosa. Sedangkan dalam hadis al-muslimuna ala syurutihim, seorang muslim terikat dengan janji, kontrak, syarat-syaratnya kan, syarat dia dengan tempat dia kerja. Artinya kalaupun artinya itu dianggap bukan dosa kesalahan, ya itu sekedar beda istilah aja, intinya dosa kesalahan kan. Dalam pada iya ya, artinya begitu Bapak ya. Jadi intinya Bapak, ada perbedaan pendapat, tapi perlu kita ketahui mayoritas ulama berpendapat seorang nabi mungkin terjatuh dalam dosa kecil, tapi ada tapinya nih, bukan titik, tapi tidak terus menerus. Kedua, segera bertobat. Ya ini bedanya dengan kita Bapak ya. Kalau kita kan udah tahu dosa kecil, ngerasain dosa kecil terus menerus, sehingga akhirnya apa? Numpuk jadi besar ya. Ini intinya Bapak, ini perlu kita ketahui, ini wawasan, walaupun
sebagian orang pakainya perasaan. Oh, nggak mungkin. Jadi dia ketika berpendapat apakah seorang nabi terjatuh dalam dosa kecil atau tidak, dia menyatakan nabi tidak mungkin melakukan dosa kecil. Dalilnya apa? Pakai perasaan dia. Karena gimana ya? Rasanya kalau dibilang dosa gimana? Dalam masalah agama, kita nggak bisa pakai perasaan, pakai dalil juga. Apa ya? Jadi kita misalkan di antara ulama yang berpendapat nabi mungkin saja terjatuh dalam dosa kecil. Ini mereka pakai dalil, bukan pakai perasaan. Dan ulama yang berpendapat nabi juga terjaga dari dosa kecil, mereka juga pakai dalil. Jadi ketika kita menentukan ini mungkin terjadi atau tidak dalam masalah agama, perlu dalil, bukan pakai perasaan, Bapak ya. Ya. Apanya? Hah? Ya, artinya yang namanya kesalahan kan bisa jadi seorang dalam keadaan istilahnya gini, saya misalkan menyakiti seorang, lalu saya sadar, oh itu salah, kayak gitu kan? Iya kan? Oh iya, intinya begitu. Nabi kalau memang tahu itu salah, mau dianggap namanya dosa kecil atau kesalahan, nggak terus menerus. Itu aja intinya. Ya. Apa ya? Apanya? Iya, Pak Aso Adamu wabawa. Nabi Adam durhaka dan beliau menyimpang ketika itu. Nah, ya, Nabi Musa. Ya, memang ada beda pendapat. Intinya di antara ulama yang berpendapat Nabi mungkin saja terjatuh dalam dosa kecil, di antaranya itu Nabi Yunus dan semacamnya. Kesalahan sama dosa itu tidak sama. Kesalahan itu apa? Bahasa kesalahan artinya apa? Khotoan. Artinya gini, saya membunuh nggak sengaja gitu maksudnya. Kalau itu ya namanya sifat manusiawi, misalnya gini Bapak ya. Karena membedakan salah sama salah. Bedanya salah dengan keliru maksudnya. Jadi saya bilang kan, itu sekedar ini aja perbedaan istilahnya. Apa sih salah sebenarnya? Yang namanya salah apa? Keliru maksudnya. kalau tidak sengaja kan ada. Oh, salah dalam agama nggak mungkin. Maksudnya gini, Nabi salah dalam masalah wahyu nggak mungkin, Bapak. Hah? Iya, itu ada beda pendapat. Contohnya gini, Nabi, intinya Nabi, misalkan pernah dulu ada seorang sahabat itu yang didoakan keburukan kan? Siapa namanya Nabi kecil yang Muawiyah dan beberapa sahabat gitu kan? Lalu akhirnya protes ini. Ibunya anak ini protes kepada Nabi, gimana nih? Kok anak saya didoakan keburukan? Kata Nabi, sesungguhnya saya sudah diberikan keistimewaan. Setiap doaku yang salah, atau aku misalkan mendoakan keburukan atau melaknat seorang padahal salah, itu akan dijadi sebab diampunnya dosa orang yang dapat itu. Artinya begitu Bapak ya. Jadi kesimpulannya memang begitu. Ada perbedaan pendapat di antara ulama yang berpendapat Nabi terjaga secara mutlak. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya Imam Al-Mahalli dan beberapa ulama ahli tafsir. Sedangkan yang berpendapat seorang nabi mungkin saja terjatuh dalam dosa kecil, ini mayoritas ulama ahli tafsir. Mayoritas, bukan 1-2, banyak. Tapi ada tapinya, seorang nabi tidak terus menerus dan segera tobat. Itu aja Bapak ya. Itu Sanendra. Ya, kita lanjut. Jadi di sini Imam Al-Mahalli tadi sekali lagi terdapat isyarat beliau berpendapat bahwa Nabi secara mutlak terjaga dari dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Lalu kata Imam Al-Mahalli, wallamu lil illah al-ghaiyah famadkhuluha musabbab la sabab. Jadi di sini kan kalau kita belajar bahasa Arab, sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Lam di sini kan mungkin lam di sini bisa lam lil illah, sebab. Sesungguhnya kami, kalau sebab artinya gini Bapak, sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata agar Allah ampuni dosa-dosamu. Jadi tujuan Allah memberikan kemenangan yang nyata, perjanjian Hudaybiyah atau Fathu Makkah, supaya Allah mengampuni dosa Nabi yang lalu maupun yang akan datang. Ini kalau lamnya lam lil iliyah karena alasannya. Tapi kalau lamnya lil ghayah, lamnya untuk tujuan. Artinya gini, sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan nyata sehingga
Allah mengampuni dosamu yang berlalu dan akan datang. Maknanya beda Bapak. Kalau lamnya artinya karena dengan lamnya artinya sehingga beda. Ya tidak? Seperti ini. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Kita tahu kan, Nabi Musa kan dihanyutkan oleh ibunya, ya kan? Ya tidak? Supaya ini kan wahyu dari Allah, dihanyutkan Nabi Musa masih kecil ini bayi. Supaya selamat dari kejaran Fir'aun kan? Ternyata Allah takdirkan apa? Malah dipungut oleh istrinya Fir'aun. Di sini Allah katakan dalam surat Al-Qasas, keluarga Fir'aun memungut Musa liyakuna lahum, agar, kalau kita lam di sini artikan agar Musa menjadi musuh mereka. Mungkin nggak? Keluarga Fir'aun memungut Musa supaya Musa jadi musuh mereka. Mungkin nggak? Enggak. Makanya lam sini lamul ghayah, bukan lam karena. Artinya gini, kami memungut keluarga Fir'aun memungut Musa sehingga Musa jadi jadi lam di sini Bapak mirip dengan tadi. Kalau kata Imam Al-Mahali, lam di sini maksudnya lam lil ghayah. Artinya sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata sehingga Allah mengampuni dosamu yang telah berlalu maupun yang akan datang. Tapi kalau terjemahannya apa? Agar atau sehingga, supaya. Ada nggak di situ? Agar berarti bisa jadi, Allah alam, saya belum ngecek apakah ada ulama yang berpendapat lam sin lamul illah atau enggak ya. Itu sekilas belajar nahwu Bapak ya. Kenapa? Ya. Nah kita lanjut Bapak ya. Apa? Wah ada. Apa itu? Ya ilham, itu bukan wahyu. Ya kita lanjut. Jadi Allah memberikan, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Rasul kemenangan yang nyata sehingga Allah mengampuni dosamu yang telah berlalu maupun yang akan datang, wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Lewat apa? Lewat kemenangan tadi. Lalu wa yahdiyaka shiratam mustaqima, dan agar Allah menunjukimu kepada jalan yang lurus. Apa tuh jalan yang lurus? Islam ya. Kata Imam Al-Mahali, yuthabbitu ka'alaih wa wadinul Islam. Maksudnya supaya engkau teguh di atas Islam, agama Islam. Nah, Bapak, kalau seorang nabi saja butuh penguatan, peneguhan dari Allah, lantas bagaimana dengan kita? Kita butuh nggak? Sangat butuh. Ya, jadi jangan merasa kita, oh saya udah hebat, iman saya kuat, saya ngaji udah lama, udah belajar kitab tauhid, udah belajar ini iman. Tetap kita butuh doa kepada Allah supaya dikuatkan iman kita, dikuatkan akidah kita, dikuatkan manhaj kita, dikuatkan iman kita, Bapak ya. Doa kepada Allah. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau seandainya kami tidak meneguhkanmu wahai Nabi, tentu engkau akan condong kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Lihat tuh, kalau Allah tidak menguatkan Nabi, meneguhkan Nabi, Nabi akan condong kepada mereka, kepada orang kafir. Artinya sosok Nabi juga butuh apa? Nah, apalagi kita Bapak ya. Maka banyak-banyak doa. Di antara doa Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah ini ya, ini diantara doa yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Jadi itulah Allah memberikan kemenangan kepada Nabi sehingga Allah pun mengampuni dosa-dosa Nabi yang lalu maupun yang akan datang, dan menyempurnakan nikmatnya kepada nabinya dan menunjuki Nabi, meneguhkan Nabi di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Wa yansurakallahu nasran aziza, dan sehingga atau agar, kalau bisa diartikan lam eliyah berarti agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, pertolongan yang mulia, da'izzin la dhullalahu, pertolongan yang mengandung kemuliaan dan tidak mengandung kehinaan. Ya itu Bapak ya. Lalu Allah katakan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin.
liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah. Sakinah artinya apa? Ketenangan di hati orang-orang beriman. Supaya apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar, kalau di sini lam illah, lil illah, agar bertambahlah keimanan mereka di samping keimanan mereka yang sudah ada. Allah menurunkan sakinah, ketenangan di hati orang-orang beriman agar bertambah keimanan mereka di samping keimanan mereka yang ada. Maksudnya apa? Kan ayat ini tadi berbicara tentang apa? Perjanjian Hudaybiyah, Bapak. Jadi di antara apa perjanjian Hudaybiyah itu memang itu ujian bagi orang-orang beriman, Bapak. Karena sekali lagi kan di antara syarat-syaratnya itu kan dipandang merugikan orang Islam, kan gak bisa masuk kota Mekah. Setelah itu dama apa gencatan senjata selama 10 tahun. Setelah itu yang mau bersekutu dengan muslimin di Madinah silakan, yang bersekutu dengan Quraisy silakan. Setelah itu juga siapa yang murtad dari Madinah lalu lari ke Mekah tidak boleh dibalikan. Tapi yang lari dari Mekah masuk Islam lalu masuk Madinah dikembalikan. Ini kan sekilas merugikan kan? Nah, sempat ada sahabat Nabi yang bergejolak menyaksikan perjanjian itu ditandatangani. Di antaranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sempat ini, tapi dia berusaha menenangkan. Yakin inilah keputusan Allah, inilah keputusan Rasulullah, diizinkan oleh Rasulullah, diizinkan oleh Allah. Terus saja. Nah, karena mereka benar-benar istilahnya meneguhkan keyakinan mereka bahwa ini adalah keputusan Allah. Ini beliau adalah benar-benar Rasulullah. Mereka berusaha meneguhkan diri mereka. Akhirnya apa? Allah pun turunkan ketenangan. Sehingga dengan itu bertambahlah iman mereka. Setelah sebelumnya mereka beriman. Nah, inilah diantara faidah perjanjian Hudaybiyah, Bapak. Karena akhirnya di kemudian hari, oh iya, kami yakin ketika Nabi memutuskan menandatangani perjanjian ini sekilas merugikan, tapi beliau adalah Rasulullah. Dan keputusan beliau pasti benar. Ini namanya apa? Iman kan? Dan ternyata apa yang mereka yakini, mereka imani, di kemudian hari perjanjian tersebut membuahkan apa? Kemenangan. Nah, ketika sudah nampak kemenangan, kota Makkah direbut oleh kaum muslimin, kira-kira iman para sahabat bagaimana? Tambah atau berkurang? Bertambah. Sebelumnya mereka yakin, saya beriman, ini Rasulullah. Sekilas perjanjian merugikan, tapi ini adalah Rasulullah. Ini berdasarkan keputusan Allah, pasti ini ada kemaslahatan. Ini udah iman kan? Iya. Nah, ya namanya itulah. Artinya Umar karena ibaratnya apa? Saking cintanya kepada Islam. Jadi ketika memandang perjanjian Hudaybiyah dianggap merendahkan Islam. Jadi Umar gimana? Bertanya kepada Abu Bakar, bukankah beliau Rasulullah? Masa kok kayak gini? Kita nerima perjanjian yang dianggap merugikan ini. Nah, itu maksudnya gitu. Bukan berarti. Tapi walaupun begitu, Umar setelah kejadian tersebut dia merasa menyesal. Banyak-banyak bersedekah. Karena dianggap itu kesalahan. Oh, saya bisa protes kepada Rasulullah, gimana ini? Bayangkan Bapak, itu sosok Umar bin Khattab. Seandainya kita hidup di zaman itu, bagaimana? Ya sama juga Bapak ya. Makanya jangan berangan, oh saya pengen hidup di zaman Rasulullah. Seandainya saya bisa hidup di zaman Rasulullah, tentu saya akan berjuang bersama Rasulullah. Belum tentu. Bisa jadi kita bergabung sama Abu Jahal malah. Iya, bukannya bergabung sama Rasul, betul. Karena apa? Orang yang hidup di zaman Rasulullah itu ada orang yang punya iman laksana gunung. Kalau kita iman kita naik turun kayak gini, model kita khawatir kalau kita ditakdirkan hidup di zaman Rasulullah, bisa jadi kita gabungnya bukan bersama Abu Bakar tapi Abu Jahal. Bahaya kan? Bahaya, Pak ya. Tapi kalau para sahabat memang orang pilihan. Mereka hidup di zaman Rasulullah, mereka menerima berbagai cobaan, siksaan, musibah, sabar. Maka ketika mereka bisa mendampingi Rasulullah, ini menunjukkan iman. Makanya Anas bin Malik kan pernah ditanya oleh seorang tabi'in, apakah para sahabat itu tertawa, bercanda? Karena bayangan dia namanya sahabat kan gimana? Orangnya kayaknya serius, istilahnya apa ya? Orangnya itu nggak ada humornya lah gitu. Maka kata Anas bin Malik, na'am wa imanu fi qulubihim kal jibal. Ya, para sahabat juga tertawa, bercanda, tapi keimanan mereka seperti bukit, seperti gunung. Artinya apa?
candaan mereka tidak mempengaruhi iman kita. Tapi kalau kita bercanda dan bercanda, iman kita bagaimana? Apa ya? Jadi itu apa ya? Jadi kita ya bersyukur kita bisa hidup zaman sekarang ya. Karena kenapa kita bisa hidup zaman sekarang ya, kita husnudzon kepada Allah. Karena Allah tahu keimanan kita segini. Ya, karena kalau kita ditakdirkan hidup di zaman Rasulullah ya begitu, kita nggak bisa memastikan kita di barisan Abu Bakar atau di barisan Abu Jahal. Ya kan? Karena bagaimana Bapak? Kita disiksa misalkan, terutama ketika di Mekah. Bagaimana para sahabat disiksa? Demikian rupa siksaan. Mereka sabar. Kalau kita baru ada orang gini aja udah rasa, ya kan? Ini orang dekat sama saya sekarang kayak menghindar dari saya. Iman rasanya, ya kan? Jatuh rasanya kita tuh, ya kan? Baru gitu aja, baru ada yang melengos saja, kita rasanya kayak down kan? Nah kalau para sahabat bukan cuma melengos, bahkan disiksa Bapak. Bilal bin Rabah diseret padang pasir, ditumpuk dengan batu besar di tengah padang pasir. Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah diseret padang pasir, ditendang, diinjak sampai puncaknya Abu Jahal menusukkan tombak ke kemaluan Sumayyah, meninggal. Bayangkan gimana kalau kita hidup di zaman itu. Mungkin nggak kuat saya. Akhirnya lebih memilih murtad, naudzubillah min dzalik. Maka itu Bapak, ini keistimewaan para sahabat ya. Bayangkan ketika mereka melihat perjanjian Hudaybiyah sekilas merugikan, tapi mereka yakin, iman mereka kuat, ini adalah keputusan dari Allah dan beliau benar-benar Rasulullah. Yakin walaupun belum lihat benar apa, masih belum lihat hasilnya. Ternyata di kemudian hari benar-benar nampak hasilnya. Kota Mekah jatuh ke tangan kaum muslimin. Ini buah dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, ketika perjanjian Hudaybiyah tanda tangan mereka yakin. Nah, ketika Mekah jatuh ke tangan kaum muslimin, makin yakin. Nah, itu apa ya? Ini keutamaan para sahabat Nabi. Jadi dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan di hati orang-orang beriman agar bertambah iman mereka di samping keimanan mereka yang telah ada, bisyara'iddin. Artinya bertambah keimanan mereka di samping keimanan mereka yang telah ada kepada syariat-syariat agama ini. Jadi para sahabat ketika itu orang-orang yang beriman, ya tidak? Mereka beriman pada syariat agama ini. Kullama nazala wahidatun minha amanu biha wa minhal jihad. Setiap kali turun syariat agama ini, syariat Islam, mereka beriman. Betul tidak? Di antara jihad. Para sahabat setiap kali turun ayat, tambah iman mereka. Makanya dalam surat At-Tawbah, fa'ammal ladzina amanu fazadatum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang beriman, bertambah iman mereka dalam keadaan mereka gembira. Ketika turun ayat, gembira. Tapi orang-orang dalam hati mereka ada penyakit, fazadatum rijsan ila rijsihim. Bertambahlah penyakit mereka di samping penyakit mereka yang sudah ada. Ini orang-orang siapa? Munafik. Nambah ayat, turun ayat, mereka udah berpenyakit. Turun ayat lagi, makin bertambah penyakit mereka. Ini para orang munafik, tapi para sahabat turun ayat beriman. Turun ayat lagi, tambah lagi iman. Turun ayat lagi, tambah iman mereka. Nah ini para sahabat Bapak ya. Itu mereka adalah orang-orang teladan yang harus kita teladani dan harus kita panuti. Jadi Allah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang beriman agar bertambah keimanan mereka di samping keimanan mereka yang sudah ada. Walillahi junudus samawati wal ard. Milik Allah lah tentara yang ada di langit dan di bumi. Tentara yang ada di langit dan bumi. Artinya seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah tentara Allah ya. Kata Imam Al-Mahali, falau arada nasra dinihi bi ghairikum la fa'al. Milik Allah lah tentara yang ada di langit dan di bumi. Kalau Allah ingin menolong agamanya dengan selain kalian, tentu Allah akan melakukan itu. Artinya Bapak, jangan merasa punya jasa kepada Allah ya. Allah bisa saja menolong agama Islam tanpa diri kita. Kata Imam Al-Mahali, kalau Allah mau menolong agamanya dengan selain kalian, Allah akan melakukan itu. Allah tidak butuh kalian, justru kita yang butuh Allah Bapak ya.
Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maha mengetahui bi khalqihi, maha mengetahui makhluknya, hamba-hambanya. Lalu hakima bijaksana. Maksudnya apa? Fi sun'ihi, maha bijaksana dalam hal perbuatannya. Bijaksana di sini maksudnya maha memiliki hikmah dalam perbuatannya. Ai lam yazal muttasifan bidzalik. Allah senantiasa memiliki sifat itu. Sifat apa? Sifat apa, Bapak? Tadi kan, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kata Imam Al-Mahali, dan Allah senantiasa memiliki sifat itu. Sifat apa? Mengetahui, terus apa? Bijaksana. Artinya Allah senantiasa tahu apapun yang terjadi, baik yang sudah berlalu, yang sedang terjadi sekarang, atau yang akan datang. Atau sesuatu yang belum terjadi, bagaimana kalau terjadi, Allah pun tahu. Nah, ini ahlus sunnah, orang-orang yang masih lurus akidah mereka. Sedangkan Qadariyah ekstrim menyatakan Allah tidak mengetahui apa yang terjadi pada hamba kecuali setelah hamba melakukannya. Jelas, Bapak? Jadi gini, ini kan minum nih. Kalau Qadariyah ekstrim menyatakan kan Allah tidak mengetahui apa yang terjadi pada hamba kecuali setelah hamba melakukannya. Artinya menurut Qadariyah, Allah baru tahu saya minum setelah saya minum. Sebelum minum nggak tahu apakah saya akan minum atau tidak. Kira-kira keyakinannya benar apa enggak? Ya. Batil, super batil, ini kufur. Makanya para ulama memfatwakan murtad, kafirnya orang Qadariyah ekstrim yang meyakini Allah tidak mengetahui apa yang terjadi pada hamba kecuali setelah hamba melakukannya. Itu udah seakan-akan memberikan sifat bodoh kepada Allah, ya tidak? Karena lawannya sifat tahu apa? Bodoh kan? Sedangkan kita yakin tadi kata Imam Al-Mahali, Allah senantiasa memiliki sifat apa? Mengetahui. Lawannya mengetahui apa? Bodoh, apa ya? Dan Allah juga senantiasa memiliki sifat hakim. Hakim tadi bijaksana atau dzul hikmah, memiliki hikmah. Dalam hal apa? Perbuatannya. Artinya segala perbuatan Allah mengandung hikmah. Artinya apa lagi? Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu tanpa ada sebabnya, tujuannya, atau hikmahnya. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan Asy'ariyah yang menyatakan perbuatan Allah tidak mengandung hikmah, tidak mengandung alasan tertentu dan tujuan tertentu. Allah misalkan menakdirkan fulan sakit. Apa sebabnya? Nggak ada. Tujuannya apa? Nggak ada. Hikmah yang apa? Nggak ada. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah, misalkan kita katakan Allah menakdirkan fulan sakit. Sebabnya apa? Ya, sebabnya dia banyak makan cabai misalkan, ya kan? Ya. Tujuannya apa Allah ngasih sakit misalkan? Supaya menghapus dosa-dosanya. Hikmahnya apa? Ya, seperti itu, Bapak ya. Ya kan? Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau Asy'ariyah nggak menolak hikmah dari perbuatan Allah. Tapi anehnya, ini kan Imam Al-Mahali dianggap sebagai Imam Asy'ariyah, ternyata membantah mereka. Imam Al-Mahali menyatakan Allah senantiasa memiliki sifat hikmah, hakim, memiliki hikmah. Artinya apa? Segala perbuatan Allah pasti mengandung hikmah, mengandung sebab, tujuan, dan hikmah. Ya, Bapak ya. Kalau kita meyakini seperti itu, maka kita pun bisa mengambil pelajaran dari segala yang ada. Karena kalau kita meyakini seperti keyakinan Asy'ariyah, perbuatan Allah tidak mengandung sebab, tujuan, dan hikmah, itu kesannya Allah itu apa? Zalim kan? Allah memberikan fulan sakit. Apa sebabnya? Gak ada. Tujuannya apa? Gak ada. Hikmahnya apa? Gak ada. Namanya apa? Zalim kan, Pak? Ya contohnya gini lah. Saya misalkan aja nih, ada orang lewat, gak ada angin, gak ada hujan, saya citak. Wah. Kira-kira kata orang, kenapa ini? Kenapa pukul, Ustaz? Ya pokoknya saya pengen mukul aja. Kira-kira bagaimana itu? Waras nggak saya ini? Nggak waras kan? Kecuali kalau saya jitak. Kenapa dijitak? Oh dia tadi nggak sopan sama orang tuanya. Ini kan masih mending kan? Dijitak karena tidak sopan kan? Tujuannya apa? Supaya dia sadar. Kan ini kan enak kan? Tapi kenapa jitak dia, Ustaz? Nggak ada. Apa sebabnya? Nggak ada. Tujuannya apa? Nggak ada juga. Terus hikmahnya nggak ada juga.
Kira-kira bagaimana? Kan aneh kan? Nah itu sama saja menyamakan, artinya perbuatan saya sama seperti perbuatan orang gila kan? Dan Allah Maha Suci dari sifat tersebut. Makanya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, perbuatan Allah mengandung hikmah, sebab dan tujuan. Apa yang Allah takdirkan pasti ada sebabnya, ada tujuannya, dan ada hikmahnya. Jelas Bapak ya? Ini penting, ini menyangkut masalah akidah nih. Kalau tidak begini kita bisa menyimpang dalam hal tersebut. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Ya itu Bapak ya. Jadi wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri, sehingga atau agar Allah memasukkan orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, di sini agar Allah memasukkan orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Kata Imam Al-Mahalli muta'allaqun bimahdhuf. Di sini ada hubungannya dengan sesuatu yang hilang, yaitu amrun bil jihad. Maksudnya apa? Perintah untuk berjihad. Allah memerintahkan jihad supaya apa? Allah memasukkan orang beriman ke surga. Nah, itu tujuan Allah memerintahkan kita jihad. Allah menyuruh kita jihad bukan karena Allah butuh bantuan kita, enggak. Tapi karena apa? Allah ingin memasukkan kita ke surga. Artinya bahwa semua perintah Allah, kebaikannya atau manfaatnya untuk siapa? Untuk hamba, bukan untuk Allah. Ya insya Allah Bapak, ini karena waktunya udah habis. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan ya. Ayat yang ke berapa tadi? Ayat ke-5 ya, sampai ayat ke-7. 5 menit lagi kan? Ya cukup ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan itu ayat ke-5 sampai ayat ke-7. Sampai walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakimah. Ya sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.